Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mencurahkan berkat dan penguatan bagi kita hari ini, Jumat 13 Juni 2025. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang telah datang ke dalam dunia ini dengan penuh pengorbanan untuk kami orang-orang yang berdosa, sehingga kami memperoleh pengampunan-Mu dan Engkau melupakan semua kesalahan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, berikan kepada kami semua keinginan yang terus-menerus untuk tetap tinggal di dalam Yesus Kristus, mendengarkan Engkau berbicara. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam kitab Yeremia 31 ayat 33 dan 34. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Saudaraku, judul renungan ini, Ampuni dan Lupakan. Ayat 34 sebagai ayat penekanan. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Saudaraku, pada dasarnya Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, dan di dalam kasih-Nya Dia mengampuni dan melupakan pelanggaran dan dosa-dosa umat-Nya. Keseluruhan pasal 31 ini menjelaskan tentang janji Allah untuk menyelamatkan dan memulihkan umat-Nya. Nabi Yeremia menyampaikan janji-janji Allah untuk membuktikan pada kaum Yehuda bahwa Allah sangat mengasihi mereka dan akan menyelamatkan dan memulihkan keadaan mereka. Sekalipun mereka telah berkhianat kepada Tuhan dengan memberontak, menduakan Tuhan, bahkan melupakan Tuhan. Yeremia menyampaikan janji Allah ini sebagai pembuktian bahwa Allah mengampuni dan melupakan pelanggaran umat-Nya yang mau berbalik dalam ketetapan-Nya. Firman yang disampaikan oleh Yeremia ini adalah misi penyelamatan yang dikerjakan langsung oleh Allah melalui pribadi Tuhan Yesus Kristus, mati di kayu salib untuk menebus manusia dari dosa dan pelanggarannya. Pengorbanan Yesus Kristus adalah bukti nyata bahwa Allah sempurna untuk mengampuni umat-Nya. Sebagai umat Allah yang telah diampuni dan menerima kasih Allah, kita harus melakukan firman yang Allah telah tetapkan dalam hidup kita. Misi yang harus kita kerjakan dengan penuh sukacita di dalam dunia ini, melakukan firman-Nya. Tidak hanya itu, kita juga harus memancarkan kasih-Nya melalui sikap
dan tindakan kita. Misi ini harus dikerjakan dengan penuh sukacita. Tuhan tidak meminta kita hanya mengajar orang lain, tetapi kita harus mengerjakan firman-Nya dengan cara mampu hidup untuk mengampuni dan mengasihi orang lain. Bahkan mengampuni diri sendiri yang telah berdosa dan berbalik kepadanya, serta sungguh-sungguh hidup dalam ketetapan-Nya. Sebuah penegasan, pengampunan dari Allah membawa kita pada hidup yang dipulihkan dan hidup yang menikmati kasih, pembebasan, serta sukacita. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pengampunan-Mu bagi kami yang berdosa. Tolonglah agar kami dapat melakukan kehendak-Mu setiap hari-hari yang kami jalani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan Oasis Fajar pada hari ini. Tuhan memberikan berkat-Nya bagi kita semua. Amin.